Selamat pagi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tips bagaimana kita dapat mencegah dan mengendalikan hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah melampaui 140/90 mm Hg. Hipertensi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan berbagai organ tubuh. Sesungguhnya, risiko kerusakan organ tersebut dapat dicegah dengan menurunkan tekanan darah, misalnya dengan minum obat secara teratur atau memodifikasi gaya hidup. Pada tabel berikut dapat kita lihat target penurunan tekanan darah yang harus dicapai oleh pasien hipertensi. Pada tabel ini, target penurunan tekanan darah diklasifikasikan berdasarkan usia dengan atau disertai penyakit diabetes mellitus atau penyakit ginjal. Contohnya, untuk orang yang berusia kurang dari 60 tahun, kemudian ada penyakit diabetes mellitus, maka target penurunan tekanan darahnya adalah 130/80 mm Hg. Mengapa hipertensi berbahaya? Hipertensi berbahaya karena hipertensi dapat merusak berbagai organ apabila tidak terkontrol. Yang dimaksud dengan tidak terkontrol apabila tekanan darahnya tidak mencapai target penurunan tekanan darah. Semakin tinggi tekanan darah, semakin tinggi pula risiko kerusakan organ. Pada gambar dapat kita lihat masalah yang ditimbulkan akibat hipertensi, misalnya stroke, kerusakan jantung, kebutaan, impotensi, kerusakan ginjal, dan kehilangan massa tulang. Hipertensi sering disebut the silent killer karena seringkali tanpa gejala. Oleh karenanya, dianjurkan untuk memeriksakan tekanan darah secara teratur, misalnya sebulan sekali di posbindu. Berikut ini adalah sejumlah gejala hipertensi yang dialami oleh beberapa pasien hipertensi. Misalnya nyeri dada, jantung berdebar-debar, mual, muntah, mudah lelah, sesak napas, penglihatan kabur, sakit kepala atau pusing, dan mimisan. Sejumlah orang berisiko mengalami hipertensi. Berikut ini adalah orang-orang yang berisiko untuk mengalami hipertensi. Yang pertama, orang dengan kegemukan atau obesitas, lalu usia tua, kehamilan, ada riwayat keluarga dengan hipertensi, merokok, asupan yang tinggi garam, lalu minum alkohol, kemudian asupan kalsium dan kalium yang rendah, kurang gerak, dan stres. Bagaimana kita dapat mengetahui tekanan darah? Kita harus melakukan pengukuran tekanan darah. Berikut ini adalah tips mengukur tekanan darah dengan benar. Yang pertama, harus duduk bersandar, ya. Kemudian rileks dan tidak berbicara. Kandung kemih harus kosong, kemudian manset setinggi jantung dan 2-3 cm di atas siku. Lengan diletakkan di meja. Kaki menapak di lantai dan tidak disilangkan. Kemudian, sebelum mengukur tekanan darah, harus dipastikan bahwa pasien tidak habis berolahraga, merokok, minum kopi, atau alkohol. Nah, apabila pasien melakukan aktivitas tersebut, maka tunggulah dulu 30 menit sebelum dilakukan pengukuran tekanan darah. Pada gambar ini dapat kita lihat hasil penelitian yang menunjukkan sejumlah hal atau aktivitas yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran tekanan darah. Oleh karenanya, pada saat melakukan pengukuran tekanan darah, harus menggunakan manset yang
sesuai ukurannya ya. Kemudian manset langsung dipasang di lengan, tidak di atas baju. Lengan disokong, jadi misalnya diletakkan di atas meja, kaki lurus tidak disilangkan. Kemudian bersandar di kursi, lalu tidak menahan kencing, dan yang terakhir tidak berbicara atau mendengar secara aktif. Berikut ini adalah prosedur pengukuran tekanan darah menggunakan stetoskop atau dengan cara auskultasi. Pertama, pompalah manset sambil meraba pulsasi arteri radialis. Kedua, jika pulsasi arteri radialis tidak teraba lagi, pompa manset hingga tekanannya menjadi lebih tinggi 30 mm Hg. Selanjutnya, letakkanlah bel stetoskop di arteri brachialis ya, seperti gambar ini, dan kemudian turunkanlah manset dengan kecepatan 2-3 mm Hg per detik. Bunyi pertama yang didengar itu adalah tekanan sistol, dan bunyi mulai menghilang itu adalah tekanan diastol. Dan selanjutnya turunkanlah tekanan manset dengan cepat hingga 0 mm Hg. Hipertensi dapat terkontrol apabila kita mengikuti sejumlah tips berikut. Yang pertama, ikutilah saran dokter. Yang kedua, minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter. Kemudian, cek tekanan darah minimal sebulan sekali. Lalu, olahraga. Kemudian, capailah berat badan ideal. Ya, upayakan ini. Kemudian, berhenti merokok. Kelola stres ya, jangan sampai mengalami stres yang berkepanjangan. Kemudian biasakanlah untuk diet sehat. Seperti apa diet sehat bagi pasien hipertensi? Yang pertama, berkaitan dengan garam. Batasi konsumsi garam kurang dari 1 sendok teh per hari. Dan batasi makanan olahan cepat saji atau yang diawetkan. Karena makanan tersebut itu juga mengandung garam, ya, mengandung natrium. Kemudian pilihlah sumber protein dan lemak yang berasal dari protein nabati atau dari ikan. Dan batasi makanan berlemak, digoreng, dan bersantan. Kemudian untuk asupan sayur dan buah, upayakan untuk setiap harinya 5 porsi. Nah, 1 porsi itu setara dengan 1 buah pisang atau buah apel atau mangga atau 3 sendok sayuran matang. Lalu berkaitan dengan gula, batasi konsumsi gula. Kurang dari 4 sendok makan per hari dan makanan-makanan yang manis. Pasien hipertensi dianjurkan untuk berolahraga. Nah, ini adalah tips olahraga bagi pasien hipertensi. Yang pertama, pasien harus melakukan olahraga aerobik dengan tujuan meningkatkan daya tahan kardiorespirasi ya, daya tahan jantung dan paru. Intensitasnya sedang, total 150 menit per minggu. Jadi ini bisa dipecah misalnya 3-5 kali per minggu dengan durasi 30-60 menit. Lalu perlu juga dilakukan olahraga untuk menjaga kekuatan dan daya tahan otot ya, dengan menggunakan dumbbell ya. 2 set 8-10 repetisi dengan beban yang ringan. Kemudian juga perlu dilakukan olahraga untuk mempertahankan ya kelenturan. Jadi memelihara dan meningkatkan ruang gerak sendi sekitar 10-15 menit per hari. Untuk pasien hipertensi yang tekanan darahnya melampaui 160/100 atau dengan nadi lebih dari 100 menit pada saat istirahat atau gula darah lebih dari 250
miligram per desiliter, sedang demam, sesak napas, atau mempunyai kelainan katup jantung atau kardiomiopati, maka pasien tersebut tidak boleh berolahraga dulu, ya. Kemudian pasien hipertensi juga jangan mengikuti olahraga yang sifatnya kompetisi atau pertandingan karena tekanan darahnya akan bisa sangat tinggi. Olahraga aerobik yang dianjurkan untuk pasien hipertensi adalah olahraga aerobik dengan intensitas sedang. Kenapa? Kalau kita melakukan olahraga aerobik intensitasnya ringan, maka olahraga tersebut tidak akan menghasilkan efek faal yang diinginkan. Sebaliknya, apabila kita melakukan olahraga dengan intensitas berat, maka yang terjadi adalah terbentuknya sejumlah radikal bebas yang dapat merusak tubuh kita, ya, merusak organ-organ tubuh. Oleh karenanya, olahraga yang ideal adalah olahraga dengan intensitas sedang. Bagaimana kita mengetahui bahwa olahraga yang kita lakukan intensitasnya sedang? Jadi bisa dengan cara menghitung denyut nadi latihan. Ya, denyut nadi latihan itu dihitung dari dua rumus 220 dikurangi usia. Ya. Nah, intensitas sedang itu nilainya adalah 60 sampai 80% dari denyut nadi maksimal, yaitu 220 dikurangi usia. Jadi, misalnya untuk usia yang 70 tahun, maka kita bisa hitung denyut nadi maksimalnya 220 dikurangi 70 atau 150. Jadi batas minimalnya 60% dikali 150 adalah 90 dan batas maksimalnya adalah 80% kali 150 atau 120. Jadi intensitas sedang apabila orang usia 70 tahun itu denyut nadinya 90 sampai 120 kali per menit pada saat berolahraga. Nah, cara simpel kita bisa menggunakan tes berbicara. Jadi apabila saat berolahraga kita bisa bercakap-cakap dengan teman olahraga kita 15 sampai 20 kata dan tidak terlalu terengah-engah, maka bisa dikategorikan intensitas sedang. Apabila pada saat berolahraga masih bisa bernyanyi atau bercakap-cakap tanpa terengah-engah, berarti intensitas olahraga ringan. Sebaliknya apabila pada saat berolahraga susah untuk bercakap-cakap karena terengah-engah, berarti olahraga tersebut intensitasnya berat. Demikian tips yang dapat saya bagikan. Semoga sehat selalu. Terima kasih.